Oke, di sini kita akan lihat bagaimana ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. Pertama, habis dibagi 1. Semua bilangan pasti habis dibagi 1, karena 1 ini adalah faktor atau identitas perkalian dari bilangan. Jadi semua bilangan bisa dibagi 1. Contohnya 5 bagi 1, 5, 9 bagi 1, 9. Nah, tanda kutip di sini dalam arti bisa dibagi itu tidak ada sisa atau hasilnya berupa bilangan bulat. Kemudian habis dibagi 2. Untuk bilangan yang habis dibagi 2 itu adalah bilangan genap atau bilangan dengan angka digit belakangnya 0, 2, 4, 6, dan 8. Sebagai contoh, 432.125.307 ini tidak habis dibagi 2 sebab angka 7 itu tidak ada di list angka ini ya, atau 7 ini bukan angka genap, digit terakhirnya bukan angka genap. Lalu 1.432.986 ini habis dibagi 2 sebab angka belakangnya, angka 6 ada di list ini. Atau boleh dikata 6 ini adalah angka genap sebagai digit terakhirnya. Kemudian bilangan yang habis dibagi 3. Nah, misalkan ada digit bilangan PQRST, kemudian dijumlahkan angka-angka pada digit tersebut, hasilnya harus kelipatan 3. Atau bisa dikatakan jumlah digitnya berupa kelipatan 3. Nah, sebagai contoh, 345 apakah habis dibagi 3? Nah, kita uji. 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Dan 12 ini adalah kelipatan 3. Atau 12 itu adalah 3 kali 4 ya. Jadi karena 12 ini ada, atau lebih spesifik lagi, kita tambahkan 1 tambah 2. Dari digit 12 ini didapat 3. Maka 3 ini adalah kelipatan 3 dan boleh dikatakan 345 ini memenuhi syarat ini, maka dia habis dibagi 3. Berikutnya ciri bilangan yang habis dibagi 4. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 4, kita fokus pada 2 digit terakhir. Dan itu merupakan habis dibagi 4. Nah, sebagai contoh, misalkan simulasinya ya, misalkan digitnya ABCDE, maka digit DE ini habis dibagi 4. Nah, contohnya, apakah 1.023.480 habis dibagi 4? Nah, kita fokus di sini pada 2 digit terakhir, itu 80. Apakah 80 habis dibagi 4? Karena 80 habis dibagi 4, maka bilangan ini habis dibagi 4. Selanjutnya ciri bilangan yang habis dibagi 5. Nah, contohnya 100 di sini ya, pasti habis dibagi 5. Nah, cirinya cukup mudah, pasti angka belakangnya itu 0 atau 5. Ya, contohnya ini 100, 405, 2.475. Nah, ini pasti habis dibagi 5. Cukup mudah untuk ini. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 6. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi 6, syaratnya yang pertama harus genap. Yang kedua, jumlah seluruh digitnya kelipatan 3. Atau boleh dikatakan ini gabungan dari ciri yang habis dibagi 2 dan ciri yang habis dibagi 3. Agar lebih mudah, lihat contoh berikut. Misalkan 189 dan 3024. Ini tidak habis dibagi 3. Kenapa? Karena bukan bilangan genap. Kemudian 3024. Nah, dia genap. Artinya dia memenuhi syarat pertama. Kita coba syarat kedua, jumlah digitnya 3 tambah 0 tambah 2 tambah 4, 9. 9 ini adalah kelipatan 3, maka dia memenuhi syarat kedua. Sebab memenuhi kedua syarat ini, maka 3024
habis dibagi 3. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 7. Nah, untuk ciri bilangan yang habis dibagi 7, nah misalkan kita mempunyai bilangan dengan digit ABCDE, maka kita pisah satuannya ABCD dan satuannya sendiri, yaitu E. Kemudian kita uji ke rumus formula ini, yaitu ABCDE dikurang 2 kali E. Hasilnya harus kelipatan 7. Dan ini bisa dilakukan berulang jika bilangan yang didapat masih terlalu besar. Maksudnya seperti ini, kita lihat di contoh. Apakah 5236 habis dibagi 7? Oke, kita pisahkan digitnya. 5236 berarti 523 dan 6. Kita substitusi ke formula di sini. Berarti digit lain dan angka satuannya 2 kali angka satuan dapat 511. Masih ragu? Kita ulang lagi. Berarti ini dipisah lagi. Ya, kita ulangi prosesnya. 511 kita pisah satuannya. Jadi 51 dan 1. Kita lakukan formula yang sama. 51 dikurang 2 kali satuannya. Satuannya di sini 1 ya, dari 511. Nah, sama dengan ini 2 ini salah ya. Hasilnya 49. Dan 49 ini merupakan kelipatan 7. Maka bisa disimpulkan 5236 habis dibagi 7. Berarti untuk yang habis dibagi 7 harus diingat formula ini ya. Berikutnya yang habis dibagi 8. Nah, untuk angka yang habis dibagi 8 kita fokus pada 3 digit terakhir, di mana 3 digit angka terakhir habis dibagi 8. Nah, sebagai contoh 13.224 apakah habis dibagi 8? Nah, kita fokus pada 3 digit akhir, kita bagi 8, hasilnya bilangan bulat atau habis dibagi 8. Maka kesimpulannya 13.224 habis dibagi 8. Selanjutnya bilangan yang habis dibagi 9. Jumlahkan semua digitnya harus 9 atau kelipatan 9. Ini cukup mudah. Kita lihat di contoh. Apakah 1719 habis dibagi 9? Nah, kita jumlahkan digitnya. Di 1 tambah 7 tambah 1 tambah 9 hasilnya 18. Kita tambahkan lagi 1 dan 8 jadi 9. Karena dia berupa kelipatan 9 atau 9, maka ini bilangan 1719 habis dibagi 9. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 10. Nah, ini kita udah sama-sama tahu ya, pasti digit terakhirnya adalah 0. Contoh ya 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 11. Nah, tambah kurang digit. Mulai dari satuan, nah kelipatan 0, hasilnya itu harus kelipatan 0 atau kelipatan 11. Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan kita punya angka dengan digit PQRST, nah kita tambah kurangkan digitnya, mulai dari satuan ditulis ya, dari T. Berarti T dikurang, T sebagai satuan, dikurang S sebagai puluhan, ditambah ratusan, dikurang ribuan, ditambah puluh ribuan dan seterusnya. Hasilnya itu harus 0 atau kelipatan 11. Lebih mudah kita lihat contoh, misalkan 98.417. Apakah habis dibagi dengan 11? Kita mulai tambahkan digitnya dari belakang, tambah kurang ya. Tandanya harus selang-seling. 7 dikurang 1 ditambah 4 dikurang 8 ditambah 9. Kita hitung hasilnya 11. Artinya memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah 0 atau kelipatan 11. Maka bisa disimpulkan 98.417 habis dibagi 11.
Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 12. Nah, syaratnya 2 digit terakhir habis dibagi 4 dan jumlah semua digitnya adalah kelipatan 3, atau bisa dikatakan dia harus memenuhi bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 3. Contohnya 79.014 ini tidak habis dibagi 4 sebab 2 digit terakhir. Di sini digit terakhirnya 14 tidak habis dibagi 4. Contoh lain 79.068 habis dibagi 4 karena syarat 1, 2 digit terakhir 68 ini itu habis dibagi 4 ya, hasilnya 17. Kemudian kita jumlahkan digitnya, 7 tambah 9 tambah 0 tambah 6 tambah 8 hasilnya 30. Karena berupa kelipatan 3 maka dia memenuhi kedua syarat di atas, sehingga bisa disimpulkan 79.068 habis dibagi 12. Selanjutnya bilangan yang habis dibagi 13. Nah, bilangan yang habis dibagi 13, nah kita misalkan PQRST, digit bilangannya, dia kita substitusikan rumusnya ke PQRS dikurang 9T, sama seperti yang digit 7, berarti satuannya dipisahkan, tapi di sini pengalinya 9. Hasilnya harus kelipatan 13 dan jika angkanya besar boleh dilakukan pengulangan. Sebagai contoh 12.818 apakah habis dibagi 13? Kita pisahkan satuannya, berarti 1281 dan 8. Kita substitusi ke formula yang ada, 1281 dikurang 9 kali, angka satuannya 8, dapat 1209. Masih terlalu besar, kita ulang, kita pisah lagi satuannya, berarti 120 dan 9. Gunakan formula yang sama, diperoleh 39. Karena 39 ini adalah kelipatan 13, di mana itu adalah 13 kali 9 ya. Maka ini disimpulkan 12.818 habis dibagi 13. Kemudian bilangan yang habis dibagi 14. Bilangannya harusnya genap dan habis dibagi 7. Nah, ini bisa dikatakan sebagai perpaduan syarat antara habis dibagi 2 dan dibagi 7, karena faktor 14 ini 2 dan 7 salah satunya. Nah, berarti untuk bilangan yang habis dibagi 7, perhatikan kembali ciri bilangan yang habis dibagi 7. Dan untuk bilangan genap, kita harus sama-sama tahu bahwa akhirannya 02468. Kemudian ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 15. Nah, angka belakangnya bisa 5 atau 0. Kemudian habis dibagi 3. Nah, jadi kita harus lihat digit di belakang, kemudian apakah dia uji, apakah dia habis dibagi 3 atau tidak. Untuk ini bisa diperhatikan lagi ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Kemudian habis dibagi 16. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 16 itu sama dengan ciri-ciri yang bilangan yang habis dibagi 4. Kemudian ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 17. Nah, misalkan kita mempunyai digit A, B, C, D, E. Nah, digitnya bisa saja 6 digit ya, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya atau apa. Angkanya sama dengan yang habis dibagi 13 dan yang 7, kita pisah digit satuannya. Jadi kalau A, B, C, D, E, jadi A, B, C, D, dan E. Kemudian gunakan rumusnya, di sini A, B, C, D dikurang 5E. Jika sebelumnya ada yang 2, ada yang 9. Nah, untuk yang habis dibagi 17, itu formulanya dikurang 5 kali angka satuan. Hasilnya harus kelipatan 17. Dan bisa dilakukan pengulangan jika angka terlalu besar. Nah, sebagai contoh, apakah 5.338 habis dibagi 17? Oke, kita pisah digitnya.
satuannya di belakang. Kemudian kita gunakan formulanya, dikurang 5E, berarti di sini angka satuannya 8, berarti 5 kali 8, hasilnya 493. Karena masih terlalu besar, kita ulang. Berarti 493 dipisah jadi 49 dan 3. Gunakan formulanya lagi. 49 dikurang 5 kali angka satuannya 3, hasilnya 34. Karena 34 kelipatan 17, yaitunya 17 kali 2 ya, maka bisa disimpulkan 5338 habis dibagi 17. Selanjutnya bilangan yang habis dibagi 18. Bilangan yang habis dibagi 18 syaratnya bilangan genap dan habis dibagi 9. Nah, bisa perhatikan lagi atau ditonton ulang bagaimana ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9. Tapi kalau untuk 18 jangan lupa syaratnya harus bilangan genap. Kemudian ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 19. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 19, misalkan kita punya digit PQRST, nah kita pisah satuannya lagi. Berarti PQRS dan T. Kemudian rumusnya di sini di plus 2T ya. Dimana T ini angka satuannya. Hasilnya berupa kelipatan 19 dan bisa dilakukan pengulangan jika angka terlalu besar. Sebagai contoh, apakah 9.937 habis dibagi 19? Kita pisah angka satuannya, berarti 953 dan 7. Kita gunakan formulanya, hasilnya dapat 1007. Karena masih terlalu besar, kita ulang 1007, pisah satuannya jadi 100 dan 7. Gunakan formulanya lagi, 100 ditambah 2 kali 7 dapat 114. Kita bisa ulang lagi karena 114 kita masih ragu, berarti 11 dan 4. Berarti 11 ditambah 2 kali 4 dengan menggunakan formula yang ini sama dapat 19. Sehingga karena ini 19 ini kelipatan 19, maka kesimpulannya bilangan yang 9.937 tadi habis dibagi 19. Kemudian terakhir bilangan yang habis dibagi 20. Nah, ini misalkan PQRST, berarti syarat bilangan yang habis dibagi 20, digit terakhirnya atau T-nya adalah 0 dan S 2 digit terakhir ya. 2 digit dari akhir ya, itu berupa genap ya. Contohnya, nah ini 1.345.740, 0 digit terakhirnya 0 dan digit 2 dari terakhir adalah genap. Oke, itulah mengenai ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dari 1 sampai 20. Semoga ini membantu. Terima kasih.